Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment teman-teman ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa beberapa saham ya teman-teman untuk besok tanggal 4 Maret 2021. Analisa akan saya mulai dari IHSG teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini adalah hari ketiga IHSG berhasil kuat di atas kotak ini ya teman-teman. Dengan bentuk candle adalah cenderung hammer, jadi buyernya cenderung lebih kuat daripada seller. Untuk momentum juga berada di atas 0, MACD juga berada di atas 0. Jadi untuk kondisi saat ini IHSG oke. Dari moving average dan moving average 5 dan 20 juga cenderung bullish. Dengan jarak moving average 5 dan 20 cukup jauh, jadi momentum kenaikannya juga cukup kuat teman-teman ya. Oke, saya akan lanjutkan ke saham pertama yang mau dianalisa yaitu TKIM teman-teman ya. Seperti ini teman-teman lihat. TKIM untuk saat ini kecenderungannya masih turun dengan komposisi transaksi didominasi oleh seller 65%. Kita akan lihat untuk saat ini untuk TKIM itu dia tidak kuat di menembus 14650 ya. 14650 itu tadi merupakan resist. Karena tidak kuat, maka dia akan mengambil support berikutnya di 13025. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di area sini ya. Kalau teman-teman lihat sebenarnya sih di titik mana sih untuk demand-nya TKIM saat ini? Sebenarnya di area sini juga ada demand teman-teman. Di area sini juga ada demand yang saya kotakin ini. Ya cuman demand-nya ini juga kurang ya. Untuk demand-nya ini juga kurang karena di bawahnya ada demand yang lebih bagus. Lebih banyak maksud saya, yaitu di 13025. Jadi area di sini. Nah, area yang kedua ini diharapkan ya di area kotak itu bisa menjadi demand-nya ya teman-teman. Kalau kita mengambil nilai dari Fibonacci retrace 38, maka 13025 itu adalah support untuk TKIM. Jadi besok apabila turun di situ teman-teman siap-siap memantau di area situ karena ini cukup lebar untuk area demand-nya. Jadi mungkin overshoot sedikit. Seperti itu. Untuk 50 tidak terpantau adanya demand ya di 50. Terpantaunya adalah di 10425. Jadi akan mulai menarik di area sini ya. Itu tercakup juga di 13025 sampai sekitar 11725. Nah, di area bawah juga ada demand yang cukup besar juga di area sini, yaitu atau dekat dengan 10425 atau retrace 61. Ya memang untuk pelemahan jadi cukup besar sekali, tapi dengan adanya pelemahan seperti itu orang cenderung ini mungkin akan saya pantau apabila mantul dari 61. Karena apabila mantul dari 61, apabila turun ya ini asumsi aja, maka potensinya pantulannya adalah bisa ke sini, ke 13025. Tapi saya nggak yakin untuk TKIM ini apakah bisa turun sejauh itu, karena memang ini barang bagus. Seperti itu teman-teman ya. Oke, setelah TKIM nomor 2 adalah INKP teman-teman ya. Saya akan bacakan dulu sekilas untuk INKP. Nah, seperti ini untuk INKP juga sama, kecenderungannya turun dengan seller menguasai 54%. Oke, untuk INKP. Nah, seperti ini untuk INKP teman-teman ya. Untuk INKP itu saat ini dia tidak kuat menembus resist 13025 sehingga untuk supportnya adalah di 12625. 12650. Di area sini banyak sekali terjadi konsolidasi demand ya. Sebelumnya ada juga di sini. Kemudian demand berikutnya ada di sini. Ini ya jauh, ini jauh dari 61. 61-nya di sini kan teman-teman. Saya nggak yakin apakah bisa turun ke situ karena masih ada 50% ya hampir kesentuh sih. 50% di 12650.
Beberapa teman saya melakukan analisa pendekatan yang berbeda juga ketemunya di titik 12.700 untuk area pantul INKP. Ya, tapi kita lihat aja apa yang akan terjadi untuk INKP. Berikutnya adalah TPIA teman-teman ya. TPIA saya pantau dulu di sini nomor 3. Ya, untuk TPIA sebenarnya kelihatannya titik ininya udah mulai terjadi penguatan ya teman-teman. Sudah ada hammer kemarin dan ini juga intraday-nya juga udah naik. Kondisi buyer sellernya udah hampir imbang. Untuk TPIA kita akan lihat. Nah, seperti ini teman-teman, untuk TPIA dia udah mantul hammer ya, mantul di 38 sudah hari ke-2. Jadi untuk support di 9625 dan untuk resist di 10275. Tetapi di sini teman-teman di 50 ini sebenarnya menarik. Kenapa? Karena di sini ada area demand yang cukup banyak di sini. Jadi teman-teman masih kalau mau positioning ya perhatikan dua titik penting itu, karena saat ini sih udah mantul di 9625. Tapi kalau misalkan melemah lagi di bawah 9625, teman-teman lihat di sini ada demand yang cukup besar untuk INKP. Cuman INKP di 9625 ini juga potensial mantulnya kuat teman-teman, karena di sini juga pernah dites dan mantul langsung seperti itu. Ya, saat ini sih untuk besok 10275 adalah resist untuk TPIA. Oke, saya lanjutkan. Saham yang keempat adalah ERA. Nah, ini diminta teman-teman ya. Nah, ERA ini dalam 2 hari ini, ya 3 hari ini sebenarnya dia udah ada hammer ya. Hammer kecenderungan intraday juga udah mulai naik dan buyer sellernya udah imbang, udah kekuatannya udah imbang ya. Oke, saya akan lihat di sini ini untuk ERA. Untuk ERA saat ini support masih di 2510, resist di 2700. Kalau besok kuat di atas 2700 ya ini koreksinya sih koreksi ringan aja, karena begitu dia bisa closing di atas 2750-an dia udah di atas moving average 20 seperti itu. Itu untuk ERA. Oke, kemudian untuk Harum itu nomor 5 teman-teman ya. Nah, untuk Harum teman-teman memang ada pelemahan ya. Di sini sellernya masih menguasai 60% intraday. Pelemahan sudah hari ketiga menembus moving average 20, di cross down oleh moving average 5, tetapi hari ini menunjukkan adanya hammer doji, maksud saya doji itu berarti kan perlu konfirmasi besok. Nah, kalau kita lihat untuk tren yang saya baca dari pertengahan Oktober untuk Harum itu saat ini untuk support dia di 5375. Kenapa ya? Karena Harum ini saya ngambil trennya jauh, jadi supportnya juga jauh-jauh seperti itu. Ini untuk resist masih di 6250. 5375 untuk support dan resistnya 6250 untuk Harum. Penurunan ini volumenya cukup besar teman-teman, jadi ya kita tunggu saja sampai seberapa dia akan mulai melemah penurunannya, karena di 50%-nya Harum adalah di 4650. Kalau di area-area ini terbacanya untuk demand-nya kecil-kecil saja teman-teman. Yang cukup besar untuk demand-nya dari Harum ini adalah di titik ini. Di titik ini itu maksud saya di titik ini yang atas ini ya. Nah, yang titik atas ini itu berarti di antara 61 sama 50. Itu titik yang terbaca orang akan sangat tertarik untuk antri Harum. Nah, kemudian ini yang diminta teman juga, ini adalah TBIG. TBIG nomor 6. Kita lihat sekilas. Nah, untuk TBIG teman-teman lihat di sini masih sideways. Ya, teman-teman, sideways-nya cukup terbaca juga di sini. Areanya masih istilahnya masih di situ-situ aja. Nah, seperti ini. Masih sideways cukup lebar di area sini sideways-nya. Sideways-nya itu di kisaran 2100 sampai 2200-an. Kalau berdasarkan Fibonacci yang saya buat itu untuk
support. Nah, supportnya dia masih di sini. Kenapa? Karena dia tidak kuat di resist 2180. Jadi dia akan closing di 2160. Resistnya masih di 2180 untuk TBIG. Oke, kemudian untuk Adikarya, Wika, WSKT, PTPP secara umum sama teman-teman. Saya nggak akan panjang-panjang karena ini masih turun. Jadi itu nomor Adikarya ya. Adikarya itu nomor 7, kemudian nomor 8, 9, 10. Jadi saya bahasnya jadi satu ya. Ya, Adikarya ini teman-teman lihat ini Adikarya sellernya menguasai, cenderung masih konsolidasi, cenderung turun ya untuk Adikarya. Kemudian untuk Wika seller menguasai, konsolidasi tapi sudah mulai datar. Kemudian untuk PTPP masih konsolidasi, sellernya juga masih menguasai, cenderung datar juga. Kalau WSKT konsolidasi juga, sellernya 64%. Nah, kita akan lihat ininya ya, support resistnya. Untuk Adikarya itu untuk support masih 1270, resistnya masih 1450. Volumenya kecil. Adikarya, Wika. Nah, Wika ini breakdown teman-teman, breakdown dari support di 1795, jadi 1595 adalah supportnya untuk Wika. Untuk WSKT sama breakdown juga, resistnya 1500, supportnya 1325. Kemudian untuk PTPP sama juga, supportnya 1530 dan untuk resistnya itu di 1725. Jadi untuk Adikarya, Wika, PTPP, WSKT bentuknya sama teman-teman ya. Rata-rata bermain di retrace 23 sampai 0. Jadi turun, kecenderungannya masih turun. Untuk Crush ini seperti ini nih teman-teman. Nomor Crush ini nomor 10, 11. Nah, ini untuk Crush. Saat ini Crush dari dalam kotak ini dia kotak sideways ini ya. Cuman dia harganya keluar dari range sideways. Ya berarti turun. Saya kemarin bilang saya mau antri Crush. Ya kita lihat dulu kondisinya ya. Kalau saat ini out of consolidation ring tadi. Nah seperti ini konsolidasinya kan. Saat ini saya mau antri di 670-an. Titik terakhir saya masuk kan di 670-an. Tapi pada saat kondisinya naik. Jadi teman-teman mesti lihat ya. Kalau kondisinya naik dan dia berada di support ya berani beli. Tetapi kalau kondisi turun, supportnya dijebol ya, kita ambil support berikutnya di mana 625. Jadi untuk Crush hari ini kan turun, maka support yang kita gunakan adalah support di bawahnya karena support yang atas sudah nggak kuat dia. Jadi untuk peta yang saya berikan seperti ini teman-teman bisa gunakan dalam beberapa hari ke depan. Untuk resistnya 675, Crush, untuk supportnya 625. Oke, kemudian ini permintaan juga untuk teman-teman untuk Breeze. Breeze itu support masih di 62680. 2680 untuk Breeze dan resistnya masih di 2925. Saya ada barangnya teman-teman, ada sedikit nggak banyak sih. Kita lihat besok mau seperti apa. Masih kecenderungannya masih turun nih. Volumenya juga masih kecil sih. Apakah dia mengikuti pergerakan saham-saham perbankan? Karena kan ceritanya kan berbeda. Kalau saham yang lain ceritanya tentang digital bank, kalau Breeze kemarin kan merger bank syariah seperti itu. Itu untuk Breeze. Apakah ada yang bisa saya sampaikan tambahan untuk Breeze? Kemudian saya cek dulu. Tidak ada teman-teman. Untuk sellernya masih lebih tinggi daripada buyer. Oke, setelah Breeze, berikutnya adalah Agro. Nah, Agro ini kalau teman-teman lihat candlenya saat ini, itu kalau naik udah cenderung turun lagi seperti itu. Jadi candlesticknya udah beda. Kalau yang dulu-dulu candlesticknya di sini cenderung gemuk gitu loh. Kalau sekarang tuh cenderung habis naik
turun dalam, naik lagi, tapi parkir di tengah, hampir seperti IMAS. Nah, kondisi seperti ini gimana ngadepinya? Trading. Kalau kondisi seperti ini, saya ngadepinya adalah trading. Kalau teman-teman beli di bawah, naik, jual. Karena biasanya closingnya parkir di situ. Seperti itu. Kalau saat ini untuk agro itu supportnya di 1325. Dan untuk resistnya 1475. Nggak berhasil menembus 1490 kemarin ya. Untuk agro. Nah, untuk BNGA ini jagoan saya. Di channel saya kan sempat sampaikan ya. Sempat saya screenshot beberapa saham yang saya pegang. Nah, untuk BNGA ini teman-teman, pergerakannya bagus karena pada saat beberapa bank kemarin turun dia ikut naik, tetapi dia ikut saya memantau kenaikannya itu adalah dari volume teman-teman nih. Jadi saya sempat positioning di 10.30-an ya. Maksudnya 1000-an lah, 1000 sampai 1030-an di situ kan sempat saya itu beberapa hari ini. Ya, seperti ini. Nah, kemarin naik kenceng terus turun. Galau juga kan seperti itu. Volumenya memang belum mendukung kemarin. Nah, terus hari ini breakout. Ya, saya pantau aja memang pergerakan untuk agro, untuk niaga ini sudah hafal titiknya. Kan kemarin di sempat 10.50-an. Sempat turun. Nah, ya itu dihafalin aja. Begitu breakout 10.40-an, saya tambah lagi tadi. Saya tambah lagi, hold. Nah, kemudian sampai ngebut dia. Sampai tembus 100-nya. Jadi support di 995 tadi itu langsung dikebut ke resist 1040. Langsung tembus resist 1095, 1095. Langsung capai target kalau dari hitungan saya. Belum. Langsung nembus 100. Retrace 100. Nah, target berikutnya kalau hitungan saya adalah di 1385. Ya, saya masih tertarik, masih hold dengan volume hari ini yang tinggi. Itu teman-teman, itu untuk BNGA. Kemudian untuk BEX. Nah, untuk BEX saya kan biasa buat range kecil ya. Di sini nggak kelihatan. Nah, untuk BEX hari ini terlihat dia bermain di luar box. Nah, biasanya seperti itu saya langsung bikin. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini termasuk yang saya share juga di channel kemarin. Ya, ketika satu saham itu keluar dari box, biasanya saya akan pantau seperti ini. Saya akan mantau dari sini, box sini dulu kan. Nah, di box ini dia keluar, saya beli. Ya, kan naik kan, turun tapi tidak lebih rendah, main di sini di box sini lagi, konsolidasi di sini lagi. Nah, di sini kan ada konsol, jebol lagi ke atas, ya sudah, naiklah barang itu gitu loh. Nah, dengan membuat box seperti ini sebenarnya teman-teman tahu itu rentang harga di mana, mau kemana seperti itu. Kalau tembus box bawah ya keluar turun dulu, berarti kalau naik ya cenderung akan naik seperti itu. Dengan volume dorongan saya hari ini yang tinggi ya teman-teman. Itu untuk BEX. BEX berikutnya ke berapa ya? Simple aja sih, kalau teman-teman lihat tertingginya kemarin berapa yang sempat disentuh seperti itu kan. Boleh pakai yang banyak disentuh di 125 dan boleh juga tambah lagi kalau kuat di 134. Berikutnya adalah di 168. Masih menarik teman-teman, masih saya ini terus pantau terus barang ini. Ada barang yang saya masuk sejak sekitar 9 berapa ya? 84-an lah. 84 sampai 90-an di sini. Teman-teman yang ngikutin channel saya tentu melihat ya ketika saya sharing cuplikan screenshot itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah BBKP. BBKP ini sesuai permintaan teman-teman juga. Nah, untuk BBKP ini ya benar-benar menguji kesabaran teman-teman. Ini secara tren sebenarnya ya dia cenderung low-nya itu cenderung menguat teman-teman. Cuman kemarin memang agak overshoot turunnya ya. Tapi hari ini terus naik lagi sih. Naik lagi ya, masuk ke garis ini lagi. Ya harusnya sih ikut perbankan yang cenderung membaik ini.
Tapi kita nggak tahu karena bit overnya juga tebal sekali sih ini. Jadi saya ada barang di 580. Jadi tadi saya kurangi posisi dulu karena saya udah positioning lagi di 580. Kemarin saya bilang kan. Tadi saya tukar tambah di BNGA saja. Jadi saya lepas sebagian di BBKP, saya masukkan di BNGA, switching aja seperti itu teman-teman. Itu untuk BBKP. Ya, saya cek dulu apakah ada tambahan. Nggak ada, sekilas ya trennya bisa kebaca naik. Oke, habis BBKP adalah BJTM. Nah, untuk BJTM teman-teman hari ini dia berhasil naik dari support di 845 dan resist berikutnya adalah di 875. Saya besarin. Ya, seperti ini saya besarin. 845 untuk support, resistnya di 875. Itu untuk BJTM. Seperti ini gambarnya BJTM. Jarak antara MA5 dan 20 cenderung melebar, artinya momentumnya kuat ya, membuka. Ini saya tulis membuka. Itu untuk BJTM. Kemudian BJBR. BJBR sideways cenderung naik. Moving average-nya udah saling membuka sebenarnya. Untuk ini, buyernya menguasai 53% transaksi hari ini. BJBR. Untuk support resistan 1555 untuk support dan resistannya di 1615. Berikutnya adalah BJBR sudah. BBTN teman-teman ya. Nah, BBTN ini kan sudah main di atas 100. Jadi targetnya di 2200-an. Target pertamanya ya dia slow-slow aja saat ini. Mendekati target di situ dia setelah kenaikan tuh dia konsolidasi. Naiknya sambil konsolidasi. Pause sebentar. Seperti itu bagus sih. Daripada naik tanpa konsolidasi. Saya akan lihat untuk BBTN. Setelah itu saya lanjutkan nih permintaan teman-teman nih ya. Ada permintaan BNII. Nah BNII ini teman-teman nih saya lihat dari tren turunnya ini. Kemudian saya cari retrace-nya. Nah, ternyata dalam retrace-nya itu untuk BNI itu dia berhasil naik di 326 ya, urutannya, kemudian naik lagi di 354. Ya, kemudian di 5376. Nah, tadi untuk support itu di 376. Resistnya di 400. Itu berhasil ditembus, bahkan 432 berhasil ditembus. Sempat bermain di 100%-nya atau 474, tetapi turun lagi, closingnya di 460. Jadi kemarin ada yang minta untuk dianalisa BNI. Ya kelihatan sih memang 4 hari sebelumnya dia udah bermain di kotak ini. Dia udah bermain di sini teman-teman, kecenderungannya ada naik karena low-nya tidak lebih rendah. Jadi low-nya tuh higher low seperti itu. Low-nya lebih tinggi. Kecenderungannya memang akan naik. Nah, kita lihat volumenya. Volumenya tinggi juga. Volumenya tinggi juga mendukung kenaikan BNI hari ini. Nah, seperti ini teman-teman. Saya jarang trading ini. Ini permintaan teman-teman aja, ada yang minta dianalisa untuk BNII. Oke, selanjutnya tracking saya untuk Antam Tins Inco. Antam Tins Inco ya. Kita lihat dulu. Nanti akan saya satukan time code-nya Antam Tins Inco karena ini jadi satu aja. Antam
Sebentar. Sellernya masih cenderung menguasai. Ya, tapi udah ada kelihatan mantul 2 kali ya di titik itu. Nanti akan saya bacakan untuk resist supportnya. Ini untuk teens, dia breakdown dari MA 20 teman-teman. Sellernya menguasai 67%. Untuk Inco sama, cuman Inco bentuknya hammer. Sellernya hanya 60%. Kita akan lihat di sini di chart ya. Untuk Antam seperti ini. Dia 2760. Untuk resist, untuk supportnya 26. Saya nyangkut teman-teman ini di 29-an di support pertama kemarin. Terus tembus 2760 ya saya tunggu aja lah. Udah biasa nyangkut. Yang dulu nyangkut di sini kan juga bisa lepas di sini kan. Kita lihat dulu, belum begitu menarik lah. Masih hammernya, kok hammer apa? Candlenya masih merah tebel-tebel seperti ini. Masih banyak saham-saham menarik. Masih ikut euforia digital bank. Ya biarkan dulu turun lah di area-area 3823. Nanti mungkin akan saya kongkang di situ. Itu untuk Antam. Inco ya sama turun. Cuma hari ini Inco mantul ya. Untuk supportnya masih di 5925 ya, karena berhasil naik di sini 5925. Untuk resistnya 6150. Bagus sih Inco bentuknya, pantulannya dari ini berbentuk hammer. Untuk teens mirip Antam ya. Untuk support di 1940, resist di 2040. Kalau mau positioning teens tunggu aja dulu, ini masih melemah terus. Berikutnya Elsa, update ya. Oke, saya update untuk posisi El Nusa. Saya udah nggak punya barang nih. Udah kena trade stop. Untuk support di 378. Resist di 406. Cenderung turun volumenya. Banyak yang pegang ini kayaknya nih. Jadi ya naik dikit, ada resist volume seperti itu. Jadi saat ini belum tertarik lah, cenderungannya masih turun kok. Kecenderungannya candlenya seperti ini masih turun, jadi biarkan saja dulu, masih banyak inceran yang lain. Medco keluar dari box yang kita bikin kemarin. Keluarnya dikit aja. Untuk saat ini Medco itu, sebentar saya geser dulu. Saat ini untuk supportnya dia di 660. Resistnya 685. Ya ingat ini ada box ya, box konsolidasi di situ. Kalau saya belum tertarik sih untuk Medco. Nah ini update untuk Telkom. Saya kemarin sempat short Telkom ya, udah sell saya. Jadi kalau trading saat ini volatilitas tinggi ya mau nggak mau kita harus berani take profit seperti itu. Ya saya masuk dari sini teman-teman, lupa saya. Saya positioning di hari kenaikan kedua ini saya udah kena trade stop. Saya buang, udah nggak punya lagi. Kalau sekarang mau antri ya nanti aja lah. Ini masih di sini untuk support Telkom 3410, resistnya 3510. Udah nggak ada barang, udah kejual. Itu adalah untuk saham-saham yang saya analisa hari ini. Nah teman-teman, saya akan memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman tentang kondisi market saat ini. Seperti yang teman-teman lihat, market itu saat ini kondisinya saham-saham itu volatil teman-teman. Nih teman-teman nih lihat nih saham. Saya nggak usah sebut barangnya. Ini saham bank seperti ini. Low sama high-nya tinggi, lebar. Ini juga low sama high-nya lebar banget.
Ini juga lebar banget. Ini BAX, yang kanan ini BAX. Nah, teman-teman menyikapi seperti ini bagaimana? Kalau teman-teman mungkin yang full time ngadepin layar terus ya, mungkin bisa mengambil peran dalam kondisi seperti ini, trading ya. Ngapalin dulu, beli di bawah, jual di atas, pantau terus ketika volatilitas lebar, buang seperti itu. Seperti BAX, yang ini kan BAX. Saya hafal, jadi saya ya trading juga. Kalau ini saya lupa ya. Ini kayaknya yang ini kayaknya bank BANK ya. Saya belum pernah trading. Nah, kalau seperti ini teman-teman kalau trading ya harus dipantau. Ini lebar sekali volatilitasnya. Kalau sudah beli di bawah, teman-teman kalau punya trailing sell ya dipasang aja trailingnya. Jadi kalau turun kemakan, kejual, atau kalau enggak teman-teman pantau ya jual manual seperti itu. Jadi kondisi market yang volatil seperti ini, banyak saham-saham lebar pergerakannya, tapi teman-teman mesti sadar juga, take profit jangan lupa. Yang pertama, yang kedua nih. Nah, slide kedua nih saya mau cerita apa ya? Slide kedua ini ya tentang volatilitas yang lebar. Nah, seperti ini teman-teman. Oh, ini M-Core ya teman-teman. Nah, ini lebar nih pergerakannya kan. Hari ini lebar, saya nggak begitu hafal sih pergerakannya, tapi hari ini lebar. Nah, kalau seperti ini sih ini bisa deteksi dengan ini bentuknya hampir kayak BNGA. Jadi dideteksi dengan sistem saya bisa mendeteksi nih. Jadi untuk M-Core ini teman-teman masuk di bawah nih, di sini. Ya. Di moving average maksud saya di MACD dari bawah tuh terendahnya tuh sekitar 4 atau 3 atau 4. Teman-teman buka aja bahasan MACD yang saya buat. Baru di sini nambah lagi. Dah kan? Ini momentumnya masih bermain di bawah 0 di sini, tapi di sini di atas 0. Tapi untuk saat ini momentumnya belum tembus 100. Volumenya sudah ada. Kebaca sih ini trennya naik. Moving average-nya naik, trennya naik gampang sebenarnya ini M-Core ini. Dia ascending triangle. Jelas naik. Oke, kemudian ini buat teman-teman yang biasa bermain saham-saham bank besar nih, ini kondisinya seperti ini dia. Volatilitasnya tidak selebar saham-saham bank kecil ya. Jadi kalau teman-teman pegang mungkin nggak bisa istilahnya nggak bisa untung cepat seperti saham-saham yang bank-bank yang lagi lari seperti itu. Cuman ya pergerakannya ya nggak lebar juga nggak ini, jadi naiknya nggak tinggi, turunnya juga nggak ini, terjagalah seperti itu. Tapi sebenarnya untuk mau trading bisa juga, cuman ya tidak istilahnya adrenalinnya beda lah dengan saham-saham bank kecil yang lagi rame memang seperti itu. Yang pasti untuk kondisi seperti ini teman-teman mesti teman-teman mesti perhatikan, jangan lupa untuk take profit seperti itu karena kondisinya memang volatil seperti itu. Jadi teman-teman mesti mengamankan kalau barang itu terlalu volatil. Kecuali kalau kayak BNGA seperti ini kan baru breakout hari pertama. Breakout hari pertama itu biasanya besok masih naik, tapi naiknya ya mungkin tidak sekencang sekarang karena ini pun tidak arah kan seperti itu. Kecuali kalau arah ya beda cerita. Ini kan nggak arah juga. Perlakuannya adalah beda teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, jangan lupa juga subscribe channel saya lainnya ya. Saya akan mengisi juga kok channel itu. Cuman saat ini baru sempatnya isi di sini, tapi di sana akan saya beri juga isian-isian yang nggak kalah menariknya dengan channel MS Trade ini. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga channel ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.